Halo, bertemu kembali dengan saya, Maya Melivianti. Saya adalah seorang blogger yang menulis mengenai bidang kesehatan dan saya sudah mempunyai pengalaman selama kurang lebih 2 tahun ini untuk menurunkan berat badan saya secara natural begitu. Nah, kisah saya ini juga saya tulis di Instagram dengan nama Fit Kitchen dan saya sekarang bekerja sebagai freelance, interpreter, tutor seperti di upwork.com dan di Unacademy. Nah, latar belakang saya menjalankan diet sehat itu karena saya sendiri pernah mengalami sakit di tahun 2015 karena kegemukan, maka kolesterol saya juga tinggi dan saya juga memiliki tensi yang tinggi. Jadi saya menjalankan diet sehat ini dan berhasil menurunkan berat badan saya. Jadi dari pengalaman inilah saya menuliskan mengajar ya mengenai cara diet yang sehat ini. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai makanan apa saja yang perlu dihindari begitu ya dalam diet yang sehat karena uh, kalau kita menjalankan diet memang kita perlu menjaga apa yang kita konsumsi ya dalam sehari-harinya begitu supaya kita bisa menjaga kalori kita tetap di dalam track yang benar sesuai dengan kebutuhan kalori yang sudah didefisit. Nah, sedikit kilas balik dari pelajaran yang kemarin-kemarin. Jadi, ada 3 hal penting ya dalam diet sehat itu. Yang pertama adalah defisit kalori. Jadi, kita perlu makan makanan yang lebih berkurang ya daripada kalori yang kita butuhkan, daripada kalori yang kita butuhkan sehari-harinya gitu, yang kita bakar juga. Dan kita juga perlu makan protein yang cukup dan yang terutama juga makan makanan dari makanan yang alami dan segar ya, seperti dari buah-buahan, sayur-sayuran, juga dari nabati juga hewani gitu, tanpa melalui proses kimiawi yang panjang. Jadi bukan dalam bentuk instan ataupun kemasan gitu ya. Jadi kalau kita masak ayam ya sebaiknya kita maksudnya kita sebaiknya masak sendiri masakan kita pada akhirnya, bukan membeli yang kemasan yang sudah jadi, yang instan gitu yang tinggal yang melalui berbagai macam proses kimiawi yang panjang gitu ya. Dan juga saya ingatkan kembali bahwa piramida diet ini ya, eh, kita perlu makan tuh karbohidrat seperti nasi merah, ubi dan kentang. Juga nasi putih itu bisa berupa bisa beras yang rendah glikemik seperti beras basmati atau beras jasmine rice. Juga protein itu bisa kita ambil dari dada ayam, telur, tahu, tempe, daging dan ikan. Juga lemaknya itu lemak baik gitu ya. Lemak baik dari olive oil, kacang-kacangan, juga dari alpukat dan minyak ikan. Nah, itu perlu kita ingat dulu bahwa ini track kita gitu ya, track dimana kita diet sehat ini adalah porsi yang sebaiknya kita makan sehari-harinya. Nah, tentunya selanjutnya kita bisa belajar mengenai uh, apa sih sebenarnya makanan yang sehat dan juga tidak yang bisa kita hindari. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, makanan yang 80% makanan itu ya sebaiknya kita konsumsi dari sayuran dan buah, juga karbohidrat kompleks dan protein, juga daging atau ikan tanpa lemak. Nah, lemaknya bisa ambil dari lemak yang baik. Nah, 20%-nya itu maksudnya adalah supaya kita tidak craving terus-menerus gitu ya. Jadi kita boleh memasukkan 20% dari total kalori kita itu adalah makanan-makanan yang tidak terlalu sehat, dalam artian masih ada mengandung tepung ataupun mengandung gula sedikit ya. Dan dalam porsi yang sedikit begitu, yang tidak
banyak contohnya, misalnya Anda pingin cake gitu ya, tapi cake-nya jangan satu apa 3 buah cake gitu Anda makan, jangan seperti itu, tapi hanya mungkin seperempat dari porsi standar. Nah, Anda bisa makan seperempatnya. Juga sama dengan ice cream. Nah, ice cream juga Anda bisa makan sedikit saja ya dari porsi standar dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengerti bahwa kita perlu makanan yang sehat yang menunjang diet kita, selanjutnya adalah makanan yang perlu dihindari. Nah, sebenarnya banyak sekali ya makanan yang kurang sehat ataupun tidak sehat, dalam artian makanan-makanan yang mengandung zat kimia atau proses kimia yang panjang sehingga bisa merusak tubuh kita walaupun kita tidak diet. Nah, apalagi waktu kita sedang diet, karena kita perlu sumber yang baik gitu ya, sumber makanan yang baik untuk menunjang metabolisme tubuh kita berjalan dengan baik untuk membakar lemaknya. Jadi maka itu kita sangat perlu menghindari ya makanan-makanan instan, itu seperti misalnya mie instan ataupun keripik-keripik instan gitu ya, maksudnya dalam kemasan seperti chips-chips dalam kemasan yang mengandung MSG, juga minuman berkaleng. Ini yang sering kali kita lupa bahwa banyak sekali ya sekarang ini minuman-minuman yang berlabel minuman diet ataupun ya minuman diet gitu ya, tapi sebenarnya dia mengandung banyak sekali gula. Jadi sebenarnya kalorinya tuh tinggi gitu ya, menyebabkan kalori yang tinggi dan tidak baik untuk diet. Itu karena kalau kelebihan gula, kelebihan gula itu bisa menaikkan kadar gula darah kita ya, dan jika kadar gula darah kita meningkat, hal itu bisa menyebabkan mengikat lemak yang ada dalam tubuh justru. Jadi kita susah untuk membakar lemaknya gitu, karena kita kelebihan banyak gula dan kelebihan juga kalori. Jadi sangat susah untuk membakar lemaknya lagi. Nah, itu kenapa kita harus menghindari ya, seperti makanan-makanan instan, kemasan, kaleng, dan juga yang berkalori tinggi. Dan selanjutnya adalah mengenai makanan yang digoreng. Nah, ini kalau di Indonesia ini ya, kalau kita lihat kemana-mana kita pergi, kita mau makan di luar, apalagi makanan-makanan yang di jalanan itu semuanya digoreng gitu ya. Pilihan makanan tuh paling banyak digoreng gitu. Nah, itu memang sangat perlu kita hindari, apalagi makanan yang digoreng dengan minyak yang berulang-ulang. Itu bukan saja lemak yang tidak baik, tapi itu trans fat ya, mengandung trans fat. Jadi itu lemak yang sangat susah untuk dibuang dan akan merusak jantung kita juga, merusak kesehatan kita juga. Begitu. Jadi sebaiknya pilih makanan yang direbus ataupun dikukus, dipanggang gitu ya, dengan menggunakan sedikit minyak, dan sebaiknya memang kita masak makanan kita sendiri pada akhirnya. Dan juga kita perlu memperhatikan bahwa kita jangan terlalu banyak garam ya ataupun banyak gula. Nah, itu juga dapat mengikat lemak dan juga membuat kita susah untuk membakar lemak gitu. Nah, selanjutnya ini saya memberikan penjelasan ya mengenai pengganti dari junk food, karena kita ini hidup dalam zaman yang semua serba instan, semua ingin makanan yang cepat saji gitu, padahal makanan yang cepat saji itu dapat membuat kita sakit ya. Kalau kebanyakan membuat kita rentan terhadap berbagai resiko penyakit, yaitu penyakit diabetes, penyakit kolesterol tinggi, jantung, dan lain sebagainya. Maka itu kita perlu mengganti dengan makanan yang sehat.
Ya, burger kita bisa ganti dengan buatan kita sendiri seperti ayam yang dipanggang, dan juga es krim bisa kita ganti dengan smoothies, yaitu pisang dan strawberry smoothies. Baik, demikian pelajaran yang bisa saya berikan kali ini, dan selanjutnya di pelajaran berikutnya akan saya jelaskan kembali eh, langkah-langkah untuk membuat masakan kita sendiri ya, bagaimana kita bisa mengatur ulang piring makanan kita sendiri begitu. Oke, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah mengikuti pelajaran saya. Sampai bertemu di kelas selanjutnya.